Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dinda, NIM 20230013. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik. Sebagian orang pasti akan bertanya, kenapa sih kita harus belajar tentang statistik? Apa sih kegunaannya? Pasti orang akan berpikir seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo dengarkan penjelasan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Penjelasan yang pertama, kenapa sih harus belajar statistik? Misalnya, bagi mahasiswa, ada beberapa manfaat statistik bagi mahasiswa, yaitu yang pertama, mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Yang kedua, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan berdasarkan sampel dari populasi. Yang ketiga, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Dan ada juga penjelasan kenapa kita harus belajar statistik. Statistik merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai hal. Statistik memegang peran hal penting dalam pemanfaatan data sains untuk memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Statistik itu penting karena saat ini kita hidup di dunia informasi dan banyak dari informasi ditentukan secara matematis oleh bantuan statistik. Yang kedua, kegunaan statistik. Apa sih kegunaan dari statistik itu? Baiklah, saya akan menjelaskan apa kegunaan dari statistik. Statistik berfungsi hanya sebagai alat bantu. Peranan statistik dalam penelitian tetap diletakkan sebagai alat. Maksudnya, statistik bukan menjadi tujuan yang menentukan komponen penelitian lain. Oleh sebab itu, yang berperan menentukan tetap masalah yang dicari jawabannya dan tujuan penelitian itu sendiri. Statistik dapat berguna dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat, pengambilan data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis data. Yang kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga bermakna. Hampir semua penelitian ilmiah dilakukan terhadap sampel kejadian. Dan atas dasar sampel itu ditarik suatu generalisasian, suatu generasi pasti mengalami error. Disinilah salah satu tugas statistik bekerja atas dasar sampel bukan populasi. Dengan demikian, pengujian hipotesis dapat kita lakukan dengan teknik-teknik statistik. Dari hasil analisis statistik yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang angka-angka tersebut sebenarnya belum mempunyai arti apa-apa tanpa dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata di dalam penarikan kesimpulan. Jika tidak, maka hasil analisis tersebut tidak akan bermakna dan hanya tinggal angka-angka yang tidak berbunyi. Itulah beberapa kegunaan dari statistik. Yang ketiga, apa itu statistik? Statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan pengumpulan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Artinya, statistik adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Yang keempat, metode statistik deskriptif dan induktif. Apa itu metode statistik deskriptif dan apa itu metode statistik induktif? Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus sehingga memberikan informasi yang berguna.
Pengklasifikasian menjadi statistik deskriptif dan statistik inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Contohnya, statistik deskriptif yang sering muncul adalah diagram, grafik, besar-besaran lainnya di majalah dan koran-koran, dan tabel. Yang kedua, metode statistik indukatif adalah metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penafsiran kesimpulan data secara keseluruhan. Yang kelima, metode pengumpulan data. Ada beberapa bagian dari metode pengumpulan data, yaitu yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Yang kedua, observasi. Melibatkan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik. Yang ketiga, wawancara. Dalam pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan, langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon, jawabannya responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Yang keempat, dokumen. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Yang keenam, variabel statistik, kualitatif dan kuantitatif. Apa itu variabel kualitatif dan apa itu variabel kuantitatif? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel kualitatif. Variabel penelitian kualitatif statistik adalah nilai yang berupa nama atau label yang biasanya warna bola. Misalnya ada hijau, merah, biru, atau jenis anjing. Contohnya Collie, Shepherd, dan Terrier, yang semuanya merupakan contoh variabel kualitatif atau kategori. Variabel kualitatif biasa dibedakan menjadi dua, yaitu nominal kualitatif atau tidak bisa diurutkan, misalnya warna atau status keluarga atau status perkawinan. Yang kedua, data ordinal kualitatif dapat diurutkan, misalnya seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya, atau dengan nilai A, B, C. Medali olimpiade seperti emas, perak, dan perunggu. Yang kedua, variabel kuantitatif. Variabel penelitian kuantitatif statistik adalah nilai yang berupa angka atau numerik yang mewakili kuantitas yang dapat diukur. Seperti ketika kita berbicara tentang populasi suatu kota, kita berbicara tentang jumlah orang di kota dan atribut kota yang dapat diukur. Oleh karena itu, populasi merupakan variabel kuantitatif. Dalam persamaan aljabar, variabel kuantitatif diawali oleh simbol X, Y, atau Z. Variabel kuantitatif selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi diskrit atau kontinu. Penjelasannya sebagai berikut. Variabel diskrit, variabel yang hanya dapat mengambil sejumlah nilai, atau dengan kata lain variabel diskrit adalah variabel hanya menerima nomor yang terisolasi. Contohnya saja seperti jumlah mobil yang diparkir. Yang kedua, variabel kontinu, variabel dengan jumlah nilai tak terbatas seperti bobot. Dengan kata lain,
Variabel dapat mengambil nilai apapun antara lain nilai minimum dan nilai maksimum. Variabel kontinu. Jika tidak, ini disebut variabel diskrit. Pada variabel kontinu, kita selalu dapat menambahkan lebih banyak desimal dan lebih presisi ke variabel. Dan yang terakhir yaitu tingkat pengukuran data. Ada 3 bagian dari tingkat pengukuran data, yaitu 1. Skala pengukuran nominal, yang kedua skala pengukuran ordinal, yang ketiga skala pengukuran interval dan rasio. Baiklah, kita akan membahas tentang skala pengukuran nominal. Skala pengukuran ini merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Pada dasarnya, skala ini hanya digunakan untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lainnya, tanpa membuat adanya tingkatan. Contohnya, jenis kelamin seperti perempuan dan laki-laki, di mana kita diketahui bahwa dari jenis kelamin tersebut kita dapat dikatakan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi tingkatannya atau sebaliknya. Data yang termasuk data nominal juga pasti akan termasuk ke dalam data kategori. Yang kedua, skala pengukuran ordinal. Apa itu skala pengukuran ordinal? Skala pengukuran selanjutnya adalah skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ini hampir mirip dengan pengukuran nominal. Hanya saja di skala pengukuran ini tingkatan dari data diperhatikan. Misalnya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Tingkat pendidikan SD akan lebih rendah jika dibandingkan dengan 2 tingkat lainnya. Dan sebaliknya, data yang digunakan untuk skala pengukuran ini juga menggunakan data kategori. Yang ketiga, skala pengukuran interval dan rasio. Skala pengukuran selanjutnya adalah interval dan rasio. Data yang digunakan umumnya bukan merupakan data kategori, melainkan data kuantitatif. Dan skala pengukuran ini digunakan untuk membedakan, namun juga untuk mengurutkan. Contohnya saja, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Sedangkan skala pengukuran rasio hampir sama persis dengan skala pengukuran interval. Hanya saja pada rasio memiliki nilai 0 mutlak. Ketika suhu mencapai 0 derajat berarti akan menunjukkan suhu yang dingin. Namun ketika tinggi badan bernilai 0 akan terasa cukup mustahil. Itulah penjelasan dari materi hari ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.